sebenarnya kalau kita tuh mengambil hikmah dari adanya kegiatan itu, sebenarnya bagaimana cara kita merajut kebersamaan. Sugeng sonten Pak Terno Rahayu. Sugeng sonten Rahayu. Ini ada permintaan dari rekan-rekan Pak. Kita kan selaku orang Jawa sudah memasuki awal tahun baru Jawa nih Pak. Nah, ini teman-teman minta wejangan-wejangan dari Pak Darno selaku salah satu spiritual Jawa terkait dengan awal tahun baru. Nah, menawi enten pesan-pesan nopo Pak Darno angsal pitedah bagaimana kita selaku orang Jawa menghadapi tahun baru niki Pak. Monggo nggih. Sebelumnya selamat sore, selamat berjumpa kembali untuk semua saudara-saudara kita dimanapun berada. Kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menemui atau masih di dalamnya tahun baru Saka, yaitu diawali dari bulan Suro. Maka selalu kita doakan semoga selalu diberikan rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Rahayu Sagung Tumitah, Rahayu ingkang pinanggih. Ini untuk pesan-pesan atau ajakan untuk saudara-saudara, terutama sedulur-sedulur yang belajar di dalam kapitayan atau budaya Jawa. Bulan Suro atau tahun baru Saka yang pada saat ini kita jumpai itu, ajakan saya dan himbauan saya, janganlah larut pada berita atau tentang pemaknaan bulan Suro dengan kesakralannya, dengan apa sajalah namanya. Karena bulan Suro sebenarnya adalah, kalau orang Jawa sudah mengatakan Suro itu artinya berani. Berani dari apa? Ya jelas kasang sayaning dumadi atau kasang sayaning urip. Berani tentang menghadapi hidup ini. Itu sebenarnya yang harus kita pahami dan kita pelajari. Jadi bulan Suro bukan berarti wah ini bulan sakral. Memang sakral kalau kita itu enggak paham tentang apa arti dari Suro. Karena bulan Suro itu juga diartikan lagi orang Jawa bahwa ini adalah bulan Rijal. Rijal itu artinya wiwit atau kawitan. Kalau begitu berarti apa artinya bulan Suro? Bulan Suro adalah bulan introspeksi diri. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang mungkin selama 12 bulan atau 11 bulan yang lalu kita kurang introspeksi diri, kita kurang mawas diri, kurang hati-hati. Maka di dalam bulan Suro inilah untuk memulai kita itu supaya lebih berintrospeksi diri, lebih merenung, lebih melihat perjalanan hidup selama 11 bulan sebelum bulan Suro ini. Ya, termasuk tingkah laku, ucapan, perbuatan, dan lain sebagainya. Maka masuk di dalam bulan Suro ini kita harus berani dalam arti, ya dikala kita itu mempunyai nafsu adigang, adigung, adiguno, sopo siro, sopo ingsun, ya kita harus berani mencegah. Ya. Yang tadinya kita itu hanya mengikuti hawa nafsu tentang urusan duniawi saja tanpa kita memikirkan tentang perjalanan hidup ini yang langgeng, yang panjang ini, ya kita harus berani introspeksi diri. Kita harus berani menggali
tentang apa yang telah kita hasilkan di dalam 11 bulan yang lalu, yang artinya dengan perjalanan kita yang tidak menggunakan introspeksi tanpa kita itu melihat perjalanan perilaku ucapan kita selama 11 bulan itu, maka masuk di dalam bulan Suro ini tempatnya atau waktunya atau disinilah letaknya kita itu harus berani membenahi diri dari kesalahan, dari ketidakbenaran, dari kesombongan, dari keangkuhan. Gitu. Jadi jangan dilihat sakralnya bahwa bulan Suro ini bulan yang sangat diistimewakan. Adalah ini bulan turunnya ilmu dan lain sebagainya. Sebenarnya di bulan-bulan lainnya juga banyak kok ilmu yang turun. Cuman di dalam bulan Suro ini, makanya kalau orang Jawa itu saat masuk bulan Suro itu banyak melakukan tirakat-tirakat. Tirakat bukan berarti mengharap supaya lebih dapat ilmu yang lebih tinggi atau supaya kita itu mendapat kekuatan yang sangat luar biasa. Bukan itu. Tirakat dalam arti merenungi apa yang telah kita perbuat pada bulan-bulan yang lalu, yang saat itu masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, masih banyak perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan orang lain. Gitu. Maka dengan metode tirakat itulah saatnya kita itu merenungkan diri. Jadi intinya ketika kita memasuki tahun baru gitu, jadi tidak perlu juga kita itu harus poya-poya, mengadakan pesta dan lain sebagainya gitu. Ya, gitu. Untuk apa? Maka kita itu kalau orang Jawa, sebenarnya kalau kita itu mengambil hikmah dari adanya kegiatan, itu sebenarnya bagaimana cara kita merajut kebersamaan. Itu loh. Nah, di samping itu di dalam bulan Suro kita tuh mengadakan bacaan dan lain sebagainya. Itu juga artinya kita tuh bagaimana kebersamaan yang selama ini agak pudar. Maka di dalam bulan Suro ini kita kumpulkan sedulur-sedulur, kita ajak berdoa bersama, setelah itu kita ajak makan bersama. Supaya apa? Supaya tali persaudaraan kita itu enggak pudar. Supaya tali persaudaraan kita itu tetap erat. Dan saling berbagi rasa lewat makanan itu, dan saling mengungkapkan perasaan hati di dalam pertemuan atau mengadakan serasean, perkumpulan dan lain sebagainya. Jadi intinya disitulah kita itu merenung di dalam bulan Suro. Introspeksi diri gitu. Introspeksi diri itu yang sangat penting. Jadi intinya memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelumnya kita lakukan. Jadi kita itu nggak merasa, tapi pasti yang namanya orang dalam keseharian itu pasti ada kesalahan, ada kekurangan, atau musibah-musibah apa yang kita terima di bulan yang lalu, kita renungi apa penyebabnya. Maka kalau sudah tahu penyebabnya, maka di dalam bulan Suro dan seterusnya ini tidak akan kami ulangi lagi masalah seperti itu atau perbuatan seperti itu, supaya tidak menimbulkan keruwetan dalam hidup ini. Itu. Makanya kita percuma di saat bulan Suro kita peringati dengan banyaknya yang datang, dengan berbagai macam sesaji yang kita hidangkan. Tapi di dalamnya atau di situ tidak ada pencerahan untuk supaya kita itu lebih hening, dan kita bisa henung. Ya percuma saja, artinya kita juga hanya melakukan ritual-ritual budaya saja. Jadi hasilnya apa? Hasilnya ya kosong. Setelah pulang di situ ditanya, apa hasil dari pertemuan Suronan? Nol. Ya cuman di sana mungkin ada pagelaran, di sana ada bacaan, ya cuman itu. Tapi apakah ada yang berubah dari perilakunya yang tadinya ya maaf mungkin kurang baik, terus sehingga dari pencerahan atau
wedaran dari bulan suro itu sehingga mengubah seseorang itu yang tadinya masih ada yang kurang sehingga dia bisa merubah menjadi paling tidak itu agak benar. Kan itu intinya, kita itu merayakan atau kita itu menyambut atau kita itu menghormati bulan suro. Nggih. Kan tak sedikit juga Pak, ketika akan memasuki bulan suro nggih, saya kan sering ketemu orang-orang sesepuh nggih. Nggih. Kadang ritual, terus mengadakan tirakat. Iya. Kadang ada juga yang nanti bulan suro ya Mas kesini, saya baru berani buka ilmu lah. Sebetulnya itu apa sih Pak? Makna dari itu Pak? Tujuannya untuk apa Pak? Ya tujuannya kenapa ilmu itu dibuka di bulan suro? Nggih. Supaya kita tuh bisa menyelaraskan, kalau bahasa Jawa menjumbuhkan dengan bulan itu. Ngoten. Gitu loh. Jadi bulan suro itu bulan keberanian, dalam arti bukan keberanian, bukan berani tentang brutal, tapi berani untuk membenahi diri kita masing-masing. Makanya ilmu ini disampaikan, beranikah kamu melakukan, beranikah kamu mengerjakan, beranikah kamu dengan soronya ilmu yang kamu dapat di dalam bulan suro, gitu loh. Karena di mana saja orang itu kalau mau belajar tentang kebaikan, itu ya soronya minta ampun. Ya melalui harus mencegah perilaku buruk, harus yang tadinya tidak pernah memikirkan tentang orang lain, akhirnya di dalam bulan suro kita diajarkan untuk saling membantu. Yang tadinya di bulan-bulan biasa kita tidak mengeluarkan iuran dan lain sebagainya, di saat bulan suro kita harus mengadakan iuran. Masalahnya apa? Iuran ini nanti dikumpulkan bersama untuk membuat suatu sesaji katakanlah, atau bancaan, dan bancaan itu tidak diperuntukkan orang yang iuran saja, tapi kalau bisa orang lain pun juga ikut menikmati gitu.